Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rahmawati, absen 6 dari kelas 11 AKL 3. Tujuan pembuatan video ini sebagai nilai remedi jurnal penyesuaian. Apa itu jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian ialah jurnal yang diperlukan untuk menyesuaikan sebuah catatan di neraca saldo dengan keadaan yang sesungguhnya di akhir periode. Apa tujuan jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian memiliki tujuan yaitu supaya akun real dan akun nominal menunjukkan saldo yang sebenarnya dan harusnya diakui di akhir periode. Jurnal penyesuaian juga memiliki macam-macam penyesuaian, diantaranya yaitu 1. Rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank contohnya yaitu ketika bank telah mendebit biaya administrasi sebesar 560.000 dan mengkredit pendapatan bunga sebesar 750.000. Jurnalnya yaitu bank service charge debit sebesar 560.000, cash in bank debit 190.000 dan interest revenue kredit 750.000. Yang kedua, ada beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka dibedakan menjadi dua pendekatan, yaitu pendekatan neraca dan pendekatan beban. Jika di neraca saldo, prepaid insurance dan insurance expense berisi saldo, maka menggunakan pendekatan neraca. Tetapi jika hanya terisi saldo akun insurance expense, maka menggunakan pendekatan beban. Jurnal penyesuaian pendekatan neraca yaitu insurance expense debit dan prepaid insurance credit. Selanjutnya, ada jurnal penyesuaian pendekatan beban. Jurnalnya yaitu prepaid insurance debit dan insurance expense credit. Yang ketiga, ada penyusutan aset tetap. Jika ada soal penyusutan aset tetap dengan metode garis lurus, maka rumusnya ialah harga perolehan dikurang nilai residu dibagi umur ekonomis. Jurnalnya yaitu bad debt expense pada debit dan akum debt equipment credit. Yang keempat, ada perlengkapan. Menghitung perlengkapan yang masih terpakai yaitu jika menggunakan pendekatan neraca, maka perlengkapan di neraca saldo dikurang sisa perlengkapan. Lalu, jika menggunakan pendekatan beban, maka hanya menggunakan perlengkapan yang masih tersisa di akhir periode. Yang kelima, yaitu beban yang masih harus dibayarkan. Contohnya, jika perusahaan terdapat transaksi pembayaran gaji bulan November dan transaksi yang dibuat jurnal penyesuaian ialah bulan Desember, maka menjadi utang beban. Lalu, bisa menggunakan akun accrued expense dan expense payable, tergantung di neraca saldonya. Jurnalnya yaitu wages and salaries pada debit dan accrued expense pada kredit. Yang keenam, yaitu menghitung pajak lebih atau kurang bayar. A. Apabila PPN masukan lebih dari PPN keluaran, maka piutang pajak jurnalnya yaitu PPN outcome debit, PPN income kredit, dan PPN payable kredit. Yang B. Apabila PPN keluaran lebih besar daripada PPN masukan, maka hutang pajak jurnalnya yaitu PPN outcome debit, PPN receivable debit, dan PPN income kredit. Lalu yang terakhir yaitu pendapatan yang masih harus diterima. Pendapatan yang masih harus diterima yaitu pendapatan yang uangnya belum diterima secara tunai tetapi sudah diakui sebagai pendapatan untuk periode berikutnya. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.